Selamat sore Foodpreneur di Indonesia. Balik lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, di hari Jumat ini Foodpreneur, Foodies bareng sama hari ini pembicaranya keren banget, yaitu adalah Bu Cindy Alfionita, akan bahas tentang 5 konten yang menggoda untuk menghasilkan penjualan. Nah, nyambung nih sama pembahasan Foodies on Sharing sebelumnya dari waktu itu dari Bu Stefani dan kemarin dari Pak Rex. Sekarang dilanjut nih sama Bu Cindy Alfionita. Nah, sambil nunggu Bu Cindy Alfionitanya hadir, boleh teman-teman Foodpreneur bisa absen dari mana aja nih? Oke. Nah, Foodies, bentar. Oke. Nah, Foodpreneur jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Foodies di Foodies Channel dan Telegramnya di join di t.me/foodiesid. Nah, ini Bu Cindy-nya udah join nih. Bukan. Wait. Halo dari Probolinggo, dari Karawang nih. Wah. Ya. Nah, oke. Tunggu sebentar. Di Foodies Bu Cindy. Nah, untuk Foodpreneur aku juga mau kasih tahu. Nah, ini nih. Nah, selamat sore Bu Cindy. Halo, nah video saya kelihatan nggak ya by the way? Kelihatan clear. Gimana nih Foodpreneur, boleh dibantu juga video sama audionya kita nih, aku sama Bu Cindy, oke atau enggak nih? Soalnya di layar sayanya hitam banget, nggak ada mukanya sama sekali. Jadi takutnya kayak Nadia ngomong sama black screen nih. Kelihatan ya? Thank you, Deko Twimi. Udah aman ya, kelihatan artinya. Oke. Ya, udah aman ya berarti teman-teman Foodpreneur. Nah, hilang. Bu Cindy-nya hilang. Nah, sekarang ada. Sudah ada lagi, oke. Oke. Nah, Bu Cindy, selamat sore nih. Bareng sama Foodpreneur lagi, kita Foodies on Sharing lagi, IG Live lagi. Bahas tentang 5 konten yang menggoda untuk menghasilkan penjualan. Betul. Gitu. Nah, sebelum itu aku mau off dulu komen. Jadi teman-teman Foodpreneur nanti kalau mau tanya jawab bisa ke itu tombol Q&A ya. Bentar aku off dulu. Sip, udah di off. Sip. Oke. Gimana Bu Cindy? Jadi apakah langsung kita mau masuk ke materi? Oke. Nah, jadi 5 konten yang menggoda untuk menghasilkan penjualan nih. Kemarin sempat dari Bu Steph udah jelasin juga tentang marketing, gitu, tentang selling kemarin, sama Pak Rex juga gitu. Nah, sekarang tentang sosial medianya nih. 5 konten ini tuh apa aja sih Bu? Boleh langsung aja kita kasih tahu 3 konten pertama nih yang menggoda dan menghasilkan penjualan, gimana nih Bu? Oke, nah mungkin teman-teman Foodpreneur di sini udah aware banget gimana macet ya. Kok macet sih, Nat? Suara saya kedengeran nggak? Di aku lancar, Bu. Oke, lanjut. Baik, kedengeran. Nah, mungkin teman-teman Foodpreneur di sini kan yang nonton ini either pengen di-refresh lagi informasinya tentang sosial media atau masih cari petunjuk dan arahan dan wahyu tentang si sosial media sendiri. Gimana sih kita sebagai pebisnis kuliner untuk bisa menggunakan dan mengutilisasinya dengan baik. Pasti kan sekarang itu terkait dengan situasi COVID-19 yang memang udah berlangsung dari pertengahan dari kuartal 1 di 2020 ini,
banyak banget data atau dari berbagai sumber dan insight kalau memang penggunaan sosial media itu melonjak drastis. Mungkin karena penyebabnya semua orang banyak yang di rumah aja, lebih gabut mungkin, jadi mainnya sosial media terus. Tapi di sini artinya ada peluang juga buat kita pelaku bisnis kuliner ini. Gimana sih, apa sih hubungannya dengan peningkatan jumlah penggunaan si sosial media tersebut dengan peluang apa yang sebenarnya lies ahead atau tersedia dari kenyataan tersebut gitu bahasanya. Nah, of course sekarang kan semua proses di digital atau di sosial media itu sudah sangat membantu kita ya sebagai pebisnis kuliner untuk orang lihat sosial media, terus kemudian bisa langsung terkonversi menjadi penjualan itu tuh udah very possible dan banyak banget fitur di media sosial yang memungkinkan hal tersebut. Mungkin teman-teman juga tahu, misalnya ada swipe up, kalau yang followersnya udah lebih dari 10.000 bisa swipe up, dia langsung ke link GrabFood atau link GoFood atau ke link WhatsApp kalau punya tim adminnya. Atau sekarang itu kalau yang belum bisa swipe up bisa mainin di stiker order food yang ada di Instastory. Yes, terus sekarang juga udah banyak yang main Linktree. Pokoknya banyak banget fitur di media sosial yang bisa kita utilisasi supaya nggak lagi mempertanyakan sosmed, oh cuma ngupload aja tapi menghasilkan penjualan atau enggak. Nah sekarang very visible, tapi masuk nih ke pertanyaan hari ini, tipe konten seperti apa sih di media sosial yang bisa menggoda audiens supaya melakukan pembelian. Dalam artian kalau mereka beli jadi sales deh buat kita, everyone's happy. Sebenarnya banyak banget, tapi daripada jadi kelas 8 jam itu beda case lagi. Kita share hari ini 5 aja dulu. Kita mulai satu persatu. Ya, yang pertama paling sederhana, paling banyak dipraktekin dan paling gampang ya sebenarnya buat dipraktekin sama foodtrainers. Of course itu adalah tipe-tipe konten yang mengekspos langsung foto produk atau dalam bentuk video juga bisa. Tapi intinya dia konten yang ekspos fisik, ya fisik atau tampilan si produknya itu. Kita nyebutnya foto atau video produk aja lebih gampangnya. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa media sosial ini adalah, bahwa di media sosial ini salah satu kunci keberhasilannya adalah visualnya. Visual itu memegang peranan penting di media sosial. Nah, visual yang bagus itu seperti apa yang nanti berhasil, yang terbukti menjual atau diminati sama target audience dari foodtrainers masing-masing, itu sebenarnya very depends atau sangat beragam sih kemungkinannya. Karena ketika kita ngelihat konten mie ayam dibandingkan konten bakso, itu kan punya visual yang berbeda dan cara bahasanya itu cara ngefotonya yang bikin produk itu jadi menarik kan juga berbeda-beda. Nah, untuk menciptakan konten yang menggiurkan dalam aspek si foto produk atau video produk ini, teman-teman foodtrainers harus banyak eksplorasi, banyak cari tahu, dan banyak mengimplementasikan langsung di media sosialnya masing-masing foto produk atau video produk yang beragam. Tapi paling gampangnya kalau foodtrainers di sini mau cari ide, misalnya produk saya nasi padang nih, nasi padang itu yang bikin orang ngiler harus diapain ya fotonya. Mungkin teman-teman foodtrainers bisa dengan mencari benchmark apa ya bahasa Indonesianya, standar dari brand lain sejenis maksudnya. Jadi teman-teman kepoin akun restoran nasi padang yang lain, terus liatin tuh post-postan mereka. Oh ternyata yang engagementnya bagus banget, yang likes dan komennya itu banyak banget, yang fotonya lagi disiram sama kuah padangnya atau lagi difoto sama cewek cantik. Nah kan itu bisa jadi contekan buat teman-teman untuk kemudian memfoto dan memvideokan produk teman-teman yang kemudiannya lagi diposting sehingga orang lihat, ngiler, lalu belanja atau beli produk teman-teman dari berbagai channel yang diberikan. Karena kan kita sebagai rakyat
Jelata ya Nadia, kita kan sering lihat kalau di jam-jam nanggung, waduh ini minumannya kok kayaknya seger banget, banyak keringet-keringetnya di botol minumannya, jadi aja beli. Nah, that's how Iya, iya. sangat menggodanya foto atau visual produk itu, karena langsung kita audiens ini membayangkan si produk itu ada di tangan kita, itu bakal seseger itu, bakal sepedes itu, mau nangis. Nah, jadi teman-teman, trik yang pertama untuk bikin konten yang menggoda orang untuk melakukan pembelian, of course paling gampangnya adalah foto dan video produknya. Oke? Nah, baru setelah itu yang kedua, ini pasti banyak banget juga yang udah praktekin. Dan again, very sederhana, tapi sangat mungkin bisa dibilang banyak diminati ya. Jadi adalah si informasi promo produk. Diskon 50%, diskon 80%, tapi maksimal 2.000 perak, ditulisnya kecil banget di bawah. Itu tuh sangat menggoda konsumen, karena apa? Semenjak eranya GrabFood atau GoFood, orang itu lebih promo sensitif ya, setauku dari beberapa insight dari tim GrabFood dan GoFoodnya, daripada price sensitif. Majority lebih milih yang penting tertulisnya diskonnya 80%, walaupun harganya itu sudah tawarkan mengenai si harganya itu sendiri. Jadi paling klasik nginfoin tentang promosi produk, ada buy one get one kah, ada diskon sekian, atau ada bundling, anything. Kalau teman-teman lagi punya program promosi tersebut, dikomunikasikan. Plus, karena situasi sekarang kan berimbas juga dengan ekonomi ya, jadi mungkin banyak orang yang lebih considerate dalam spending, sehingga at the end of the day mereka pilih yang aduh gue harus menghemat, aduh gue harus pilih-pilih makanan yang tidak membuatku, kantongku makin kering, misalnya gitu. Jadi sangat menggoda jika kita di akhir bulan apalagi ngelihat promo-promo yang wow. Jadi teman-teman, kalau punya program promosi, dipromosikan. Dan jangan lupa kalau ditarik mundur ketika susun program promosinya juga lebih considerable dengan si timing melakukan promosinya itu. Karena kadang-kadang misalnya nih kita menginformasikan promo di awal bulan, itu juga agak tricky di media sosialnya, karena banyak orang justru di awal bulan kan gue jadi sultan ya, jadi nggak peduli sama promo karena duitnya masih banyak misalnya gitu. Jadi kalau promonya banyak, apalagi teman-teman yang promonya banyak, mungkin di media sosialnya harus di mix and match ya jadwal postingnya, supaya lebih tepat dengan momen, atau bisa juga membaca si audiensnya itu tipe-tipe kayak gini, bulan ini lagi butuh promo, well kita semua butuh promo at any time, tapi yang lebih cocoknya itu lagi di jam malam kah, atau promo yang khusus akhir bulan yang dipromosikan, supaya lebih targeted lagi sih posting yang dilakukan tersebut. Informasi promosi, oke? Yang kedua itu everybody will love that. Nah, terus yang ketiga, yang sekarang mungkin dulu, bukan mungkin sih, kalau dulu pasti banyak yang nggak aware atau nggak menjadikan ini faktor yang menggoda untuk melakukan pembelian. Tapi dengan situasi sekarang, semua orang udah jadi aware terhadap kebersihan, terhadap kesehatan, protokol-protokol restoran, karena situasi yang ada. Jadi untuk mempublikasikan atau melakukan posting mengenai aktivitas apa saja sih yang diterapkan oleh restoran kamu sebagai standar protokol kebersihan dan kesehatan, itu bakal menjadi menggoda konsumen untuk percaya bahwa makanan yang bakal mereka beli atau minuman or anything yang kamu jual in terms of produk F&B itu bakal aman buat mereka. Karena kalau sekarang dipikir-pikir, misalnya kita tidak mengesampingkan faktor karena awal bulan tadi jadi mikirnya oh nggak nyari promo deh, alhasil kan jadi lebih milih-milih ya, oke, duit gue berlimpah tapi gue pengennya yang super aman
dan bersih karena segala ketakutan yang ada saat ini atau aware-nya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus mempublikasikan si protokol kesehatan dan memang harus dilakukan ya di restoran masing-masing supaya orang punya merasa aman untuk membeli produk Anda. Jadi ini menggodanya bukan menggoda pakai harga atau pakai feature, tapi menggoda pakai gue menawarkan lo rasa aman untuk makanan yang dibeli, jadi orang bakal yakin dan kemudian bakal beli. Tuh, jadi yang pertama tadi informasi foto produknya, visual produk, mau foto, mau video, itu yang penting fokus di, pokoknya jebret deh bahasanya ketika buka feed itu langsung wow, langsung ada foto bakso gede banget 4:5 di feed, oke, gue beli. Terus yang kedua adalah informasi promosi. Lagi Miss Queen sedih banget terus ngeliat promosi, oke, beli, biasa gitu. Dan yang ketiga adalah si standar atau protokol kesehatan yang bikin orang makin percaya dan yakin untuk kemudian membeli produk Foodpreneur semua di sini. Oke, itu tadi 3 pertama nih. Kalau aku tadi lihat berarti yang pertama itu berarti menggoda secara makanannya, ya betul nggak sih Bu? Betul, iya, lewat mata godanya. Lewat mata. Terus yang kedua menggoda di kantong, berarti gitu ya? Iya. Menggoda di kantong nih, banyak promo gitu. Lalu yang ketiga menggoda rasa aman karena sekarang COVID gitu, banyak yang aware juga tentang COVID ini gitu. Gimana Foodpreneur juga harus ngasih tahu bahwa makanan Foodpreneur itu higienis, aman untuk dikonsumsi gitu kan. Nah, betul. 2 poin lagi nih Bu Cindy. Jadi aku juga mau ngasih tahu bahwa special online class ini tuh bakalan dimulai malam ini loh, tanggal 18 hari ini sampai tanggal 20, 18, 19, 20, 3 hari nih. Ngomongin tentang marketing, selling, dan sosial media gitu. Jadi kalau ada yang nanya masih bisa daftar nggak sih? Masih bisa. Jadi nanti aku bakalan pin di komen, itu bakalan ada kontaknya sama linknya. Jadi Foodpreneur bisa langsung daftar aja gitu. Nah, ngomongin tadi yang special online class. Nah, Bu Cindy bakalan ini nih, aku bakalan ngisi di hari ketiga ya, di hari Minggu. Ngomongin tentang sosial media untuk betul. Jadi hari ini baru intronya cuma 5 doang. Nanti di hari Minggu bakal bahas lebih banyak setelah sesi Mbak Steph, setelah sesi Mas Rex. Jadi yang nonton hari ini jangan lupa kalau belum daftar special online kelasnya langsung daftar sekarang juga biar malam ini langsung nonton, hari Minggu ketemu lagi sama saya. Nah, betul. Nah, tadi udah bahas sebelum kemarin tuh ngomongin tentang marketing, kalau lalu selling nih kemarin dan media. Memang kan sangat nyambung ya Bu, sangat bersinambungan banget nih ya gitu. Apalagi yang tadi 3 poin pertama pun itu semuanya menggoda untuk menjadikan sales gitu kan. Pokoknya ujung-ujungnya sebenarnya adalah sales ya Bu ya untuk bisnis kuliner. Iya, mana kalau dulu kan mungkin lebih challenging ya sosial media sebelum ada berbagai fasilitas kayak sekarang itu. Dulu ada lebih banyak keterbatasan untuk menghitung keberhasilan sosial media, emangnya relevansinya dengan salesnya itu ada di mana. Tapi kalau sekarang kita semua sudah lebih dimudahkan. Kalau ngiklan juga bisa langsung kelihatan berapa orang yang klik, kemudian di jam iklan tersebut kan kita bisa langsung compare dengan berapa yang cuma nanya atau yang beli. Begitupun dengan sosial media yang organik ini. Jadi kalau teman-teman mengutilisasi sosial media, put your effort and time and investment in that, itu bisa baik jangka pendek maupun jangka panjang itu punya impact terhadap sales teman-teman semua. Itu tadi baru 3, kita lanjut aja ke poin nomor 4. Gimana, Nats? Boleh, langsung. Nah tuh, Foodpreneur yang mau boleh langsung Q&A yang di bawah ya. Oke, lanjut 2 poin lagi, Mbak. Oke, terus sekarang poin keempat adalah tiada lain tiada bukan, semua orang itu bertransaksinya akhir-akhir ini lebih banyak lewat
fasilitas delivery online, saya nggak sebut merek, tapi bilang aja GrabFood sama GoFood, atau atau kalau teman-teman pasti mungkin di beberapa em, sesi IG live sharingnya dari Foodies kan juga udah banyak menginjek materi tentang vlog WhatsApp bisnis dan delivery lewat WhatsApp sendiri ya. Itu salah satu channel juga supaya orang sekarang kayak takut untuk makan keluar tapi pengen makan dari restoran itu banget. Of course bisa disolusikan pakai GrabFood, GoFood maupun WhatsApp delivery dari tim restoran teman-teman foodpreneur semua di sini. Jadi it's very important for all foodpreneurs supaya terus mengkomunikasikan, supaya terus mengkomunikasikan bahwa halo guys, kita available nih di GrabFood, kita available di GoFood dan di WhatsApp delivery, supaya orang itu ketika butuh atau ketika pengen atau ketika lihat langsung itu, oh iya gue pengen dan tidak harus ke sana, gue bisa beli lewat GrabFood, GoFood dan WhatsApp delivery. Jadi mereka langsung eksekusi. Apalagi di poin yang ini itu bisa sangat amat langsung pendek jaraknya dari si audiens itu ngelihat posting sampai benar-benar melakukan pembelian ya. Karena itu tadi ada fitur order food di Instastory, ada swipe up juga yang bisa langsung diarahkan ke berbagai link yang teman-teman mau, atau bisa pasang, kalau misalnya teman-teman belum dapat nih swipe up, terus ada juga beberapa yang curhat kalau belum dapat stiker order food di Instastory, that's not even a problem. Teman-teman bisa pasang linknya di profile Instagram teman-teman supaya nanti setiap posting kalau mau beli langsung klik aja ke profile web link yang ada di profile kita. Jadi khusus untuk GrabFood, GoFood dan WhatsApp delivery ini sangat bisa langsung jadi penjualan, bahkan karena orang bisa langsung klik sebuah link yang teman-teman sediakan dan bisa langsung belanja di sana. Catatan buat teman-teman yang ngedevelop WhatsApp delivery-nya dengan serius nih, tim adminnya jangan lupa juga untuk terus standby, karena Nat, kamu dan saya pasti pernah mengalami kalau kita itu udah mau beli, kita nge-WhatsApp terus dibalesnya lama. Kita pengen beli buat makan siang nih, gue nge-WhatsAppnya jam 11 terus dibalesnya jam 1, gue udah beres makannya bos, nggak mau beli lagi. Jadi jangan lupa, apalagi kalau punya GrabFood, GoFood pastikan online terus, karena suka kadang-kadang kelupa mati gitu kan, jadi orang mau beli, iya tokonya jadi tutup, gimana gue mau belanja. Sehingga khusus untuk konten yang ini, benar-benar pastikan koordinasinya juga sama tim operasional, contohnya itu dilakukan dengan baik, karena actionnya bisa langsung setelah orang lihat posting, langsung go mereka transaksi, jadi jangan sampai mempersulit audiens untuk mau keluar duit, kan mereka udah mau keluar duit nih, masa dipersulit lagi, oke? Itu yang keempat, informasi mengenai availability produk dan restoran kamu di GrabFood, GoFood maupun WhatsApp bisnis. Oke? Oke, lanjut yang terakhir. Masuklah. By the way, teman-teman, kalau saya ngomongnya kecepatan, please let me know. Dan yang terakhir ini pop-up ideas banget. Sebenarnya langkahnya atau tipe kontennya itu banyak banget. Dan berusaha dengan sangat keras saya sisipkan 5 aja. Dan yang terakhir ini mumpung hari Jumat, tadi kita baru eksekusi juga dan resultnya oke. Itu adalah konten untuk ajak berbagi kepada sekitar. Ini mungkin di semua cara tips untuk membuat konten yang menjual itu nggak banyak yang insert konten seperti ini, tapi sebenarnya di beberapa momen, contohnya kayak hari Jumat hari ini, untuk konten-konten seperti ini, teman-teman foodpreneurs itu bisa gunakan bahkan untuk 2 purpose. Yang pertama, of course, buat sales, karena kan di momen-momen seperti ini banyak orang yang cari channel. Dalam artian, gue pengen nih, banyak gak sih case kita sebagai audiens ini, gue pengen sedekah, tapi gue bingung kalau habis beli gue mau sedekahin kemana karena nggak tahu panti asuhannya. Nah, kalau
food planners di sini bisa menyediakan fasilitas, Anda bisa beli di saya dan saya yang distribusikan. Kayak kita bukan trial sih, hari ini kita juga eksekusi di brand baru kita, At Overhot. Ya, hanya 2. Yes, bisa banget bikin orang, oke, gue ada keinginan dan si brand teman-teman foodpreneur semua di sini bisa menjadi solusi, yaitu membuat mereka bisa bersedekah tanpa perlu pusing lagi mikir sedekahnya ini mau kemana, karena kadang-kadang kan suka bingungnya di sana. Terus di purpose yang kedua, selain jadi sales, ini bisa membangun sentimen yang baik buat brand foodplanners, restoran foodplanners yang ada di sini. Karena kan pada akhirnya kita, kalau mungkin banyak di sesi Mas Rex atau Mas Danis atau Mbak Steph sebelumnya, kita berbisnis kan juga punya purpose, harus punya purpose, dan pasti banyak foodplanners di sini yang purpose-nya semulia memberikan kebaikan dan berbagi sebanyak-banyaknya buat sekitar, salah satunya masyarakat ataupun pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi membangun sentimen positif ini selain punya purpose yang sebelumnya tadi ada sales, bisa bahasanya membangun citra atau image perusahaan, brand ataupun restoran yang baik, sehingga bahkan di sisi ini impact-nya itu lebih long term, karena orang jadi sukanya itu emosional gitu. Mungkin dia nggak beli sekarang, tapi in the future dia lagi butuh, dia bakal ingetnya sama brand kita. Jadi purpose-nya ada 2, bisa dapat sales sambil membangun citra ataupun image brand ataupun restoran ataupun perusahaan yang oke. Gitu deh yang terakhir. Oke, thank you Mbak Cindy. Jadi aku boleh recap nih teman-teman foodpreneur yang baru join. 5 konten tadi tuh, yang pertama adalah foto atau video produk nih yang menggoda, dimana kita mengiklankan visualnya yang menggoda gitu kan. Lalu yang kedua, informasi promo produk yang pasti menggoda untuk kantongnya foodpreneur atau customer kita. Lalu yang ketiga, demonstrasi protokol kesehatan, dimana itu menjadi hal yang juga untuk masa sekarang COVID-19. Yang keempat, informasi fasilitas delivery, dan yang terakhir, ajak berbagi untuk kita. Betul. Itu cuman 5 dari sekian banyak ya, Nat dan foodpreneur. Dan ini berusaha dipilihin yang paling gampang dulu buat foodpreneur semua praktekin, karena contohnya yang pertama kayak foto produk, ya udah tinggal jepret doang. By the way, bagi teman-teman foodplanners di sini yang suka berpikir, bikin foto yang bagus itu susah karena kamera aku nggak mahal, aku nggak punya tim videographer. Ya, jadi sedangkan gimana ya, pakai kamera biasa aja asalkan pinter ngambil angle-nya. Angle itu apa ya bahasanya, kayak fotonya dari samping atau dari atas atau dari bawah atau deket banget atau jauh banget, kadang-kadang itu lebih matters. Jadi makanya tadi jangan lupa foodpreneur untuk cek brand-brand sejenis yang udah terkenal banget. Paling gampangnya contek aja dulu gaya mereka foto gimana, sambil nanti terus di trial and error, karena kan posting itu bisa setiap hari berpuluh-puluh kali bahkan. Jadi teman-teman bisa lihat, oh dari beberapa kali posting yang paling berhasil fotonya kayak gini, yang kurang berhasil kayak gini, jadi punya polanya yang berhasil. Oke, nah lanjut nih ke teman-teman foodpreneur yang mau nanya, kita tunggu di kolom ini ya, Q&A. Sekalian aku mau open komen ya Bu ya. Yes, boleh. Nah, untuk foodpreneur juga buat pertanyaan-pertanyaannya seputar konten bisa. Nah, ini aku mau pin dulu chatnya dari Instagram aku sendiri. Nah, udah aku pin ini cara untuk daftar marketing, selling, dan social media. Malam ini 3 hari, 9 jam, dan 33 plus itu apa namanya? Action plan. Action plan, yes. Yang bisa langsung dipraktekin sebenarnya ya, langsung Bu. Bentar. Ini aku langsung pertanyaan boleh ya? Boleh. Nah, pertanyaannya yang pertama dari
Pritna27, waktu yang pas untuk posting konten jualan tuh bagusnya ada jamnya kah atau bagaimanakah tepatnya? Silakan Bu. Nah, Mbak Pritna, pada apa ya? Pada teorinya pasti banyak yang berdasar mengacu pada rekomendasi dari si Instagram ataupun Facebook Insight-nya sendiri. Karena kalau teman-teman foodpreneurs di sini account-nya udah dibuat bisnis, pasti kan bisa lihat laporan Insight tuh, followersnya paling aktif dan paling banyak di jam berapa. Paling banyak dapat reach itu jangkauan berdasarkan hasil posting sebelumnya itu jam berapa aja. Itu merupakan basic yang nomor 1. Jadi melakukan postingnya juga pakai hasil review dari performa sebelumnya. Tapi ada yang kedua yang harus dipertimbangkan juga adalah kapan sih orang itu biasanya memutuskan untuk take action atau melakukan apa yang Anda inginkan dari yang Anda posting. Misalnya, teman-teman foodpreneurs di sini ngepostnya foto tentang catering. Oke, kita lagi punya, tentang promo aja deh, tentang promo buy one get one. Terus teman-teman coba bayangin, coba kau pikirkan ya, coba dipikirkan kira-kira followers teman-teman itu, followers foodpreneur semua di sini itu lagi butuh promo buy one get one itu jam berapa atau hari apa ya? Karena kalau kita ngepostnya nggak tepat sasaran secara momen, kadang-kadang jadi nggak berhasil juga. Contohnya kita ngepost foto minuman yang dingin nih, tapi ngepostnya pas lagi hujan. Ini contoh kalau teman-teman cabangnya baru di Bandung aja, misalnya kan punya keuntungan dengan mereview cuaca sekitar yang bisa sangat impactful langsung nih terhadap penjualan. Teman-teman minumannya dingin, terus ngepost di jam lagi hujan, ayo beli sekarang. Orang bakal mikir, buset, gue lagi kedinginan, lu suruh beli es. Nah, jadi harus direview juga decision making si followers teman-teman itu untuk konten yang teman-teman arahkan itu sebenarnya kapan. Misalnya teman-teman lagi mau ngepost foto makan siang misalnya. Ini cocok banget nih, paket ini lengkap banget buat makan siang. Astagfirullahaladzim. Jatuh. Teman-teman mau ngepost foto, yuk beli makan siang di kita, tapi ngepostnya jam 12:30 siang. Sudah terlambat karena biasanya orang memutuskan buat beli makan siang itu bukan di jam 12:30 siang, mereka udah makan jam segitu. Teman-teman ngepostnya jam 10:30 atau jam 11 atau paling telatnya banget jam 11:30. Jadi jangan lupa selalu combine insight dari akunnya teman-teman sendiri dan dari Instagram ataupun Facebook in general dengan faktor-faktor faktor-faktor keputusan yang kira-kira relevan terhadap apa yang ingin Anda peroleh. Jadi jangan lupa ngepost foto snack, misalnya ngepost foto snack jam 10:30 siang, orang lagi nyari makanan berat, bos, buat makan siang bukan cari cemilan. Jadi di mix and match aja, lagi mau promosi apa, mau publikasi produk apa dengan momen atau waktu yang cocok buat konsumen lagi cari produk tersebut. Gitu deh. Oke, thank you Bu Cindy. Nah, Yes. mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, boleh nih dari ini Mbak Rosmani. Gimana caranya supaya orang tertarik, supaya datang ke kafe kami, mantau mantan di pol tangan yang baru 1 bulan, ya. Gimana caranya supaya followers banyak, katanya gitu. Oke, jual mantau. Ini maksudnya produk dia mantau gitu kayaknya, Nat. Namanya mantau mantan. Bukannya di pol tangan. Ya, agak bingung tadi Nadia. Oke. Ini relevan banget karena bukan kebetulan sih, kayak yang aku bilang tadi, kita kan baru buka brand baru juga.
namanya @overhot ya, buka aja Instagramnya, sama @tidrink ya. Dan kita mengalami exactly the same struggle. Gimana sih caranya bikin orang datang, apalagi situasinya kan kayak gini ya sekarang, kayak apakah akan ada orang yang datang ke toko gue karena mereka semua lagi takut dengan persebaran COVID-19 dan sebagainya. Jadi caranya bikin orang datang itu sebenarnya sebelum itu harus dimundurin lagi. Kalau biasanya ini kalau nggak salah sesinya bareng Basef atau Mas Rex, aku kurang ingat, adalah platform to sell. Jadi harusnya merencanakannya nggak cuman bikin orang datang ke outlet ya, tapi kan channel penjualan itu banyak. Gimana orang beli di GrabFood, gimana orang beli di GoFood, beli di WhatsApp, macam-macam. Tapi kalau misalnya Mbak Rosmani nanyanya spesifik pengen orangnya datang ke outlet, of course untuk saat ini satu, pastikan dulu juga protokol kesehatannya baik, baik, benar, sesuai standar dan bikin orang secure. Karena apa? Karena kita brand baru gitu loh. Kita siapa sih di dunia ini? Mereka nggak peduli gitu. Sehingga kalau udah nggak tahu ini produknya apa, terus nggak jelas juga ini teh aman atau enggak, konsumen malah jadi tidak mau mencoba sama sekali. Itu yang pertama. Dan itu kan juga tanggung jawab kita sebagai pebisnis kuliner ya, untuk memastikan apapun yang kita sajikan itu benar-benar good, legit buat followers dan audiens kita. Tapi kemudian kedua, kita udah nggak bohong di era sekarang dengan algoritma Facebook dan Instagram and everything. Promosi di media sosial itu juga butuh gimmick. Gimmick itu dalam artian perlu suntikan iklan, perlu kasih giveaway, perlu kasih endorsement lewat KOL atau lewat buzzer. Jadi of course harus dipertimbangkan kalau brand baru, dipersiapkan budget marketingnya, budget promosi, supaya bisa nggak cuman mendevelop konten organik yang menarik, tapi juga menambah exposure, supaya makin banyak orang yang aware. Karena contohnya kayak di Overhot ya, kita itu in less than 1 month nambah 1.300 followers, karena berbagai kombinasi dari RP, dari RP 0, dari 0 followers, mungkin gue followers 10 pertamanya. Kita combine dari iklan Instagram, lewat KOL juga, ngadain giveaway juga, ada promosi offline-nya juga. Jadi untuk menambah followers, untuk bikin orang datang, of course bebannya nggak cuma di satu kegiatan. Jadi teman-teman harus punya marketing kalender yang terstruktur. Dan kalau mau tahu gimana cara bikin marketing kalender, ikut special online class di September ini yang bakal mulai malam ini, biar lebih lengkap dan lebih puas deh. Oke, ya betul banget. Jadi foodpreneur belum terlambat nih, masih berapa jam lagi nih, mulai 2 jam lagi sebenarnya bisa masih daftar langsung gitu untuk 3 hari ke depan, bisa dapetin materi tentang marketing, selling, dan sosial media untuk bisnis kuliner gitu. Nah, teman-teman, nah kalau untuk ini Rosmani nanya nih, Mbak Rosmani, jam berapa mulainya? Nah, untuk special online class ini kita bakalan mulai jam 19.00 sampai jam 22.00, berarti jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya, foodpreneur. Jadi buat teman-teman foodpreneur yang di timur, di selatan, di mana itu boleh dicocokkan jamnya dari jam kita jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat gitu. Nah, paling itu keren banget nih teman-teman foodpreneur, semoga jadi manfaat juga untuk sore ini. Nah, kita foto dulu, boleh Bu Cindy? Kita matiin komen dulu sebentar. Nih, saya udah langsung post aja nih. Udah post. Oke. Nah, pakai kacamata dulu, pilih gaya dulu Bu. Iya, biar. Iya. Pudis ya, pudis gini ya, pudis gini ya. 3. Oh gini, baik. 1, 2, 3. Oke. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa sampai ketemu hari Minggu, jadi harus daftar sekarang banget setelah live IG ini beres, supaya ketemu lagi hari Minggu, hari ini sama besok, tapi dapat materi yang lebih legit dan lebih daging dari Mbak Stephanie dan Mas Rex Marindo. Betul. Nah, thank you banget Bu Cindy juga, sehat-sehat.
biar hari Minggu fit nih buat ngajarin food Yes. planner. Ini udah banyak banget yang daftar juga. Jadi teman-teman food planner jangan sampai ketinggalan. Oke, paling gitu kita pamit. Bu Cindy, thank you banget. Terima kasih, semoga sehat selalu dan jadi manfaat sore ini untuk food planner. Bye. Bye.